Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Al-Fagibi Ilmilah dari kelas Teknik Sipil 2023B dengan NIM 23050724061. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis dampak pembangunan jembatan Suramadu terhadap pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Di sini ada 3 materi yang akan kita bahas, yakni ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Latar belakang. Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang sangat vital dalam pemenuhan hak dasar rakyat. Infrastruktur adalah katalis pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga meningkatkan akses produktivitas sumber daya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jembatan Suramadu memiliki peran yang sangat strategis di Pulau Madura, akan meningkatkan kegiatan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta kegiatan pariwisata. Pulau Madura yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur mengalami kondisi yang kurang menguntungkan. Laju pertumbuhan ekonomi lambat dan income per kapita tertinggal. Pergerakan jalur transportasi yang terhambat membuat pembangunan jembatan Suramadu dinilai penting sebagai pembuka awal. Dengan dibangunnya jembatan Suramadu yang akan menghubungkan Surabaya dengan Pulau Jawa Madura melalui jalan darat, diharapkan ketimpangan sosial dan ekonomi dapat direduksi. Arus transportasi yang cepat dan efektif akan membuat perkembangan Pulau Madura segera menjelit bersaing dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Di sini ada 2 rumusan masalah. 1. Bagaimana dampak pembangunan jembatan Suramadu terhadap bidang ekonomi Kabupaten Bangkalan? 2. Bagaimana dampak pembangunan jembatan Suramadu terhadap pengembangan wilayah Madura? Tujuan penelitian ini ada dua. Menganalisis dampak pembangunan jembatan Suramadu terhadap bidang ekonomi Kabupaten Bangkalan dan menganalisis dampak pembangunan jembatan Suramadu terhadap wilayah Madura. Manfaat penelitian bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan penelitian tentang dampak ekonomi pembangunan jembatan Suramadu. Manfaat penelitian bagi pembaca adalah dapat memberikan wawasan bagi pembaca agar dapat mengetahui dampak ekonomi dari pembangunan jembatan Suramadu bagi masyarakat Madura. Batasan istilah. Pembangunan jembatan Suramadu dibuat untuk menghubungkan Pulau Jawa, Surabaya, dengan Pulau Madura. Pembangunan ini menelan anggaran lebih dari 5,4 triliun rupiah. Sekitar 46% atau 2,6 triliun rupiah didapat dari utang ke konsorsium Cina. Di sini ada 9 landasan teori. 1. Pembangunan ekonomi. 2. Peranan pemerintah dalam perekonomian. 3. Pembangunan ekonomi daerah. 4. Kontribusi sektor infrastruktur terhadap PDB. 5. Strategi penentu prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan sektoral dan kewilayahan. 6. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah. 7. Teori lokasi dan aglomerasi. 8. Teori tempat sentral. 9. Teori kutub pertumbuhan. Jenis metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, mengklasifikasinya, menganalisisnya, dan menginterpretasikannya. Metode pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif
Metode kualitatif adalah pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Sumber data dan data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data. Metode pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah populasi sampel atau purposive sampling. Sesuai dengan namanya, sampel ini diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Teknik analisis data. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang sederhana, dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil observasi. Di sini ada 9 daftar pustaka yang saya ambil datanya dan saya simpulkan. Di sini bisa dibaca sendiri. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.